Salam dan selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah kita. Kali ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa mengizinkan kita beribadah sekalipun ibadah kita masih di rumah kita masing-masing. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa memasuki bulan baru yaitu bulan Februari di tahun 2021. Dan panjatkan syukur juga kepada Tuhan karena Tuhan bisa mengizinkan kita untuk kembali nantinya mendengarkan firman Tuhan, dan juga di minggu ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari sebelum kita akan mulai merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk beribadah, sekalipun di rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh berterima kasih anugerah-Mu kepada kami senantiasa nyata, sehingga kami Tuhan memasuki bulan yang kedua, bulan Februari di tahun 2021 ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Mohon Roh Kudus memimpin kami, dan kami rindu supaya ibadah yang kami ikuti ini bisa mendatangkan berkat bagi kami sekalian, menguatkan iman kami, dan terus kami percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini dari Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Dan tema kita di bulan baru ini yaitu penyertaan Tuhan mendatangkan mujizat. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betesda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga
mengerti dan hati mereka tetap dekil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana tema ini untuk kita di sepanjang bulan ini, mana kita harus belajar untuk bisa membuktikan mujizat Tuhan itu selalu ada dan terus terjadi sampai saat ini. Mari kita belajar dan mengingat terus apa yang difirmankan oleh Tuhan, lalu percaya. Sebab setiap firman yang Tuhan ucapkan itu selalu ya dan amin. Kita juga menyadari kondisi yang sedang kita hadapi saat ini tentunya akan membuat keadaan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi murid-muridnya saat itu, sementara mereka menghadapi angin sakal yang begitu kuat. Dan pandemi corona ini Bapak Ibu Saudara sekalian membuat kehidupan setiap orang menjadi tidak nyaman atau memporak-porandakan seluruh kehidupan kita. Namun kita bersyukur kepada Tuhan kita yang maha baik, yang selalu memperhatikan, selalu mendengar, bahkan selalu hadir untuk menyertai kita di dalam setiap kondisi yang kita hadapi saat ini. Kalau kita membaca di ayat yang ke-48 dari firman Tuhan yang kita baca, dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dan di ayat yang ke-50 dikatakan firman Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan juga mengerti, tahu kondisi kita, di mana kita saat ini juga belum terbebas dari pandemi corona, yang tentunya juga kita merasa mungkin seperti murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Namun dengan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa Dia tetap hadir, tetap ada dan terus menyertai kita. Sehingga Dia juga berkata kepada kita untuk meyakinkan kita sore hari ini, mari kita tenang. Sebab Tuhan selalu ada. Kita belajar untuk tidak takut menghadapi kondisi apapun yang saat ini terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dan mengalami mujizat seperti yang murid-muridnya alami, maka di sini kita belajar daripada firman Tuhan, kita harus tetap percaya terhadap janji penyertaan Tuhan. Kita bisa menghitung ya Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti sampai bulan Februari di tahun 2021 ini kita sudah 11 bulan di kondisi suasana pandemi corona ini. Tetapi Bapak Ibu mari kita mau ingat sejak awal tahun lalu pandemi ini terjadi, Tuhan menyertai kita. Dan selalu kita menikmati sekalipun mungkin kita tidak sadari Bapak Ibu, tetapi itu selalu ada mujizat bagi kita setiap hari. Mujizat artinya sesuatu yang Tuhan lakukan di luar kemampuan manusia, pengetahuan manusia, dan sangat sedikit atau sulit bagi manusia untuk melakukan hal ini. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tuhan melakukannya kepada kita, sehingga 11 bulan ini kita bisa lewati dengan perjuangan di mana Tuhan terus menyertai kita sekalian. Karena itu kita tidak tahu kondisi selanjutnya seperti apa, tapi kita tetap yakin bahwa Dia tetap berimmanuel dengan kita. Dan semakin kita percaya, semakin kita yakin penyertaan Tuhan, mujizat selalu nyata dalam hidup kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, agar penyertaan Tuhan nyata dan mujizat kita bisa nikmati di mana kita membutuhkan itu, maka kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kalau pengalaman kita ini 11 bulan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin belum menyadari bahwa sebenarnya pengenalan akan Tuhan penting sekali untuk membuat kita semakin dikuatkan, semakin diyakinkan. Yaitu dengan melalui Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terus mengulang-ulang perkataan ini. Jangan melupakan, merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu kekuatan kita, dan di mana Roma 10 ayat 17 berkata, ketika kita akan membaca firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Dan kalau bertumbuh berarti kita dewasa, kita kuat. Pastikan Bapak Ibu, semakin kita juga mengenal Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita. Kemudian selain kita jangan lalai terhadap firman Tuhan, kita juga terus dengan komunikasi kita melalui doa kita kepada Tuhan. Mesbah keluarga sudah menjadi komitmen bagi kita, jemaat Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Bintang Fajar. Mari, karena dengan saling kita mendukung dalam doa, dalam keluarga, nyatanya dan sampai hari ini kita merasakan ada penyertaan Tuhan dalam kesulitan, keadaan, penderitaan, sakit, penyakit. Dengan warna kehidupan yang kita alami, sungguh kita sadari kalau bukan penyertaan Tuhan, kita tidak bisa bertahan sampai di bulan ini atau 11 bulan yang kita lewati. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan pengalaman murid-murid ini, jangan sampai mata rohani kita tertutup dengan kejadian atau mungkin seperti angin sakal ini sedang meniup hidup kita, rumah tangga kita. Tetapi mari dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi, maka mata rohani kita akan dibukakan oleh Tuhan. Dan iman percaya kita akan bertumbuh. Ketika Yesus hadir dengan caranya, maka kita tidak akan berkata bahwa itu hantu. Tetapi kita menyadari itulah Tuhan yang hadir bagi kita sekalian. Untuk menutup firman Tuhan atau renungan sore hari ini, kita akan membaca 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang kita renungkan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan. Karena itu mari kita akan mempersiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur Bapa di surga, kami persembahkan kepada Engkau, terlebihnya Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Yakinkan kami semua bahwa penyertaan-Mu selalu ada dan mujizat-Mu terus ada bagi kami. Ketika kami percaya akan penyertaan-Mu, dan juga Tuhan kami selalu setia di dalam perenungan kami akan firman-Mu, maupun setiap mujizat yang setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau setiap saat.
Terima kasih banyak Bapa, mohon ditanamkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami mau melakukannya. Terima kasih banyak Bapa, kami akan menyiapkan hati kami saat ini. Kami mengikuti perjamuan kudus, di mana kami kembali bisa mengingat pengorbanan-Mu atas kami. Oleh karena itu mari berkati roti dan anggur ini, bahkan sucikan dan kuduskan hati kami sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Ini roti adalah lambang tubuh daripada Kristus yang telah dihancurkan untuk kita. Sehingga sore hari ini mari bersama-sama dengan ucapan syukur kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kalau roti yang ada di tangan kita masing-masing saat ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Apakah juga Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kalau anggur yang kita curahkan ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikian setelah kita mendengarkan firman dan mengikuti perjamuan kudus, dan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan sekaligus mengakhiri dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa di surga, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau atas kami sehingga ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami merasakan kehadiran Engkau, penyertaan Engkau, dan juga berkat-berkat selama ibadah ini Tuhan. Kami sungguh merasakannya, bahkan perjamuan kudus yang bisa kami ikuti dan menerimanya menjadi satu kekuatan baru dalam kehidupan kami, membuat kami semakin bersuka cita, dan kami terus mempercayai Engkau, Bapa kami yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.